Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Al-ayah. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat, lancar ibadah puasanya, ya, sehingga di hari yang kesekian ini ya, kita bisa merasakan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSB yang berbahagia, pada kesempatan ini ya, kita akan mencoba melihat tentang zon, prasangka. Ada suuzon dan ada husnuzon. Ya. Kita coba lihat dulu tentang suuzon. Tadi sudah saya bacakan di awal pembukaan tadi ya, surat Al-Hujurat ayat 12, di mana yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Hukum asal dari suuzon atau prasangka buruk adalah terlarang di dalam Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, tadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian dilengkapi juga dengan sabda Nabi SAW yang artinya jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5143 dan Muslim nomor 2563. Berdasarkan hadis ini, ya, maka prasangka buruk terhadap sesama muslim adalah dilarang, tidak diperbolehkan. Karena kehormatan seorang muslim pada asalnya terjaga dan tidak dicurigai. Lalu, kapankah prasangka buruk atau suuzon itu diperbolehkan? Ya. Dari ahli tafsir di abad ini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 12 di atas, ya, yang tadi sudah saya bacakan, bahwa sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Nah, ini tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, ya, dalam tafsirnya yaitu Taisir Karimir Rahman, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melarang sebagian besar prasangka terhadap sesama mukmin, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Yaitu, nah ini ada alasannya nih, sebagian dosa, yaitu prasangka yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti. Maksudnya, jika suatu prasangka didasari bukti atau fakta, maka tidak termasuk sebagian prasangka yang dilarang. Ya, jadi dari keterangan atau tafsir ya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, dalam kita memiliki kecurigaan atau prasangka buruk kepada seseorang dalam suatu kejadian, harus didasari dengan bukti-bukti. Kalau tidak ada bukti-buktinya, dia tidak boleh, tidak beralasan untuk berprasangka buruk kepada orang tersebut. Ya. Ini adalah tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, jadi suuzon, menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka jelek pada orang beriman dan pelaku kebaikan. Dan itulah yang dominan dibanding prasangka pada ahli maksiat. Ya, karena kalau menaruh curiga pada orang yang gemar bermaksiat tentu wajar saja, ya, alias boleh karena ada bukti yang kuat. Dan ini jatuhnya adalah kepada kewaspadaan. Ya, kemudian dari mufti besar dari Tanah Haram, ya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, juga beliau pernah berfatwa, maka yang menjadi kewajiban seorang muslim bila lelaki, ya, baik itu kepada lelaki atau muslim, kewajiban seorang muslim laki-laki dan perempuan, wajib untuk menjauhi prasangka buruk, kecuali ada sebab-sebab yang jelas yang menunjukkan keburukan tersebut. Jika tidak ada, maka wajib meninggalkan prasangka buruk tersebut. Tidak boleh berprasangka buruk kepada
istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, ya, dan yang lain-lain kepada muslim yang lain juga, dan wajib berprasangka baik kepada Allah serta kepada sesama saudara dan saudari semuslim, kecuali jika ada sebab-sebab yang jelas yang membuktikan tujuannya. Jika tidak ada, maka hukum asalnya adalah tidak ada tuntutan dan tidak memiliki kesalahan. Ya, ini bisa dilihat di Fatwa Nurun al-Ala Ad-Darbi, ya, nomor 21/147 dan 148. Jadi intinya bahwa bila ada bukti-bukti yang jelas, ya, kita diperbolehkan untuk curiga atau berprasangka buruk. Tapi ini jatuhnya kepada kewaspadaan, bukan menuduh, kewaspadaan. Ya, makanya di dalam hukum, ya, hukum positif, ya, bila ada sebuah kejadian kejahatan, ya, maka orang yang dicurigai yaitu masih dalam posisi praduga tak bersalah sampai ditemukannya dua bukti yang jelas. Ya, ya. Itulah tentang suuzon kita kepada sesama manusia, ya, dengan sumber dari tafsir yang ada, ya, dari ahli tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah dan juga fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Kemudian bagaimana dengan kita bersuuzon atau berhusnuzon, maksudnya bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, jadi kepada Allah kita tidak boleh sama sekali bersuuzon, ya. Berhusnuzonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini dalam hal kita menerima takdir, dalam hal kita menerima segala sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup ini, ya. Atau mungkin juga dari doa-doa yang kita panjatkan ternyata doanya, ya, tidak, kenyataannya tidak seperti doa yang kita panjatkan. Nah, disitulah sering dari kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, terbetik dalam benak kita, dalam hati kita, berprasangka buruk kepada Allah. Itu tidak boleh. Ya, itu dilarang. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya, di situ dikatakan bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Begitu juga sebaiknya. Yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Allah akan memberikan yang dibutuhkan oleh hambanya. Itulah alasan kenapa kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada, ya, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala ana inda dhon abdi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, ya, bahwa aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari 7405 dan Muslim 6981. Itulah yang disampaikan Allah kepada kita, hambanya melalui Nabi SAW. Ya, jadi kita harus selalu bersangka baik kepada Allah, ya, karena Allah akan sesuai dengan sangkaan hambanya. Dan Allah akan bersama kita jika kita selalu mengingatnya. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah, intinya adalah bahwa bersuuzon hindarilah semaksimal mungkin. Kecuali memang ada alasan kuat, bukti yang kuat, sehingga jatuhnya adalah waspada, bukan menuduh, tapi waspada. Kemudian yang kedua, berhusnuzonlah, bersangka baiklah selalu kepada Allah, karena Allah akan, ya, menyesuaikan dengan sangkaan kita. Kalau sangkaan kita baik, itu akan baik. Kalau sangkaan buruk, kita akan buruk. Ya. Jangan sampai seperti itu, karena, ya, tadi bahwa Allah akan bersama kita selama kita mengingat Allah selalu di waktu-waktu kita. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.